Hey Keisha, Halo, cantik sekali. Apa kabar? luar biasa kakak apa kabar? Aku sehat, kamu juga mudah-mudahan sehat. Tapi kayaknya kamu Amin sih pasti. sehat. Ya, karena sudah ngeluarin lagu baru dengan Fresh video ya? fresh banget, videonya juga udah rilis dan menjadi satu hal yang boleh dibilang sih pasti menyenangkan buat kamu. Sangat banget pastinya. Sangat-sangat senang ya. Tapi aku tertarik ketika kamu terpleset dengan rok putih apa celana putih. Celana itu, untungnya celana. Itu Kalau sana, sekolah ya itu dong, sana. celana Kamu nggak celana. dimarahin bagian apa wardrobe yang komplain gitu, nggak ada komplain Untungnya apa enggak, gimana? kakaknya sabar. Kakaknya Oh sabar. sabar. Ya Malah depan kamu ketawa aja dia ketiwi dia. sabarnya. Serius. Di belakang julid. Oh, jangan sampai ya. Aku nggak mau ngomongin kamu di belakang, tapi kita ngomong di depan. Jadi buat yang Oke, udah join yuk. juga untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke, kenalin aku Kak Doi dari Phoenix Radio Bali. Halo, Kak Doy. Mudah-mudahan nanti kamu secepatnya bisa liburan ke Bali ya. Amin, pengen banget. Pengen banget ya. Karena sebenarnya Yes. Malang sama Bali nggak jauh beda. Cuman mungkin Bali Sebenarnya lebih berisik, lebih banyak pantainya. Cuman lebih aku suka rame. di Malang. Betul betul. Cuman suka di Malang karena lumayan harga-harga makanan terjangkau. Aku doyan Sangat makan soalnya. bener-bener. Iya kan? Jadi Bener banget, apa-apa tuh murah di sini, di Malang. iya, kalau menurut aku tuh kayak aku kalau gaji di Bali terus hidup di Malang kayaknya gue jadi agak sedikit kaya gitu. Tapi PP-nya tuh agak Nah, kurang juga ya. betul betul itu yang ribetnya. Tapi walaupun aku tidak bisa ke Malang hari ini, aku akan ngobrol sama gadis Malang yang cantik, punya Thank potensi you. suara yang bagus. Alumni aku masih bahas sedikit Idol ya. Kamu berarti Yes. angkatan Idol. Itu kemarin-kemarin beberapa teman kamu sempat aku interview. Ada Oh ya. Tiara, ya ada Tiara, ada Mahalini, ada Samuel Cipta, ada Ziva. Siapa lagi aku interview? Ada Nuka. Jadi Banyak kamu juga seangkatan ya. Oh, tentu. Jadi aku Iya, aku ngobrol, seangkatan sama mereka. iya, seangkatan sama mereka. Nah, tapi kalau boleh jujur, kamu kan maksudnya di akhirnya terhenti di fase tidak sampai ke tiga besar. Yes. Tapi secara pertemanan sampai sekarang pun kamu masih tetap temenan sama mereka. Kamu Pasti sempat ada dong. rasa khawatir nggak dalam artian adalah, gue bisa nggak ya nanti ngerilis lagu, gue bisa nggak ya dapat space di dunia musik Indonesia? Sempat kepikiran kayak gitu nggak sih? Kalau sempat kepikiran pasti ada, tapi kayak dikit banget karena justru pikiran itu yang membebani kita sendiri gitu kan. Jadinya kayak ngehambat langkah kita gitu loh. Jadinya berusaha kelupakan, terus maju aja, yang penting usaha kan. Oke, usaha apa yang kamu lakuin? Lebih ke apa ya, kayak lebih aktif lagi di sosmed kan juga penting tuh. Mhm. Sebenarnya kalau untuk label alhamdulillah dari awal waktu Idol itu udah dapat, jadi lebih memperbaiki semuanya, Oke. meningkatkan. Kalau misalkan ada hal yang ditanya, ketika kamu pengen audisi sampai tiga besar ya, hal apa sih yang ingin kamu perbaiki dari seorang Keisha? Waktu di panggung itu lebih explore lagu sih, karena pada saat aku di Idol waktu itu kayak yang masih di zona nyamanku semua lagu-lagunya. Oke. Itu yang paling Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk flashback, ada mesin waktu kayaknya di penguasaan panggung, lirik dan segala macam kayak gitu ya. Nah, sampai akhirnya kamu Ya, yes, ngerilis yes, yes. single yang pertama dan itu booming. Kalau nggak salah hampir 2,2 juta sekian yang nonton, yang streaming, Yes, dan aku bilang itu cukup alhamdulillah. sukses. Dan kamu muncul lagi dengan single terbaru, Tergesa-gesa. Tergesa. Tergesa-gesa lagi, mau bridging tergesa-gesa, tergesa. Tampaknya kamu tidak cukup tergesa-gesa dalam merilis lagunya, cukup ada space lama kok gitu. Yes. Tapi apa yang bisa kamu bilang dari single Tergesa ini? Yang bisa aku bilang mungkin yang uniknya, ini ada cerita nih di baliknya. Jadi pada saat itu aku sama Kak Lalen Manino, pencipta lagunya, itu workshop untuk lagu aku yang ketiga yang bakalan Oke. rilis. Mhm. Tapi akhirnya Tergesa ini yang duluan karena lebih pas lah momennya. Terus pada saat itu, pada waktu menciptakan lagu ini benar-benar cuma 10 menit, 5 menit gitu. Cepet Mhm. banget. Ada Jadi waktu part itu curhatan kamu nggak di lirik lagu ini? Sebenarnya waktu itu jadi Kakak Laliman ini punya nada, terus aku ditanya, kamu ada cerita nggak? Ntar aku buatin lagunya ini buat kamu. Terus Oke. pada saat itu aku tidak bercerita apa-apa. Serius? Mm-mm. Nggak ada bagian lirik manapun itu menceritakan sebenarnya isi hati kamu, nggak ada gitu?
Kalau yang relate ada mungkin ya, tapi bukan cerita ini pada saat diciptakan bukan dari aku gitu. Tapi penggabungan relate antara pernah. ide. Oke, relate Yes. part mana yang menurut kamu relate kamu dengan single Tergesa? Tergesa sih kan liriknya kan ada tuh. Jangan tergesa itu. Aha, itu Jadi berarti kayak jangan cepet-cepet gitu. oke, kalau orang pengen ngedeketin kamu, jangan terlalu buru-buru, jangan cepat-cepat, kenalin Iya. aja dulu, gitu kan? Kan Karena kita kalau butuh melihat, proses. betul, proses akhirnya sampai jadi lagu, kamu butuh waktu berapa lama untuk Tergesa? Tergesa itu cepet banget, bener-bener waktu ciptain cuma 10 menit, 15 menit, terus seminggu kemudian langsung recording, Oke. terus langsung photoshoot, langsung syuting MV juga karena aku ngejar ketinggalan sama teman-teman aku juga kan. Itu Jadi bener-bener emang cepet-cepet. emang buru-buru banget sampai akhirnya rilis tanpa ada alasan, maksudnya kenapa buru-burunya nggak ada alasan signifikan, emang pengen aja kerja cepat gitu ya. Ya. Oke, luar biasa. Produktif. Sangat-sangat produktif karena kalau ngomongin sekarang di masa pandemi ini kan kita harus tetap berkarya. Bener. Aku lihat di Instagram kamu juga terus berkarya, ada foto-foto lah, tapi Yes. ada beberapa fans juga yang akhirnya komen misalkan kapan aktif nge-YouTube lagi, yang pengennya mungkin mereka tiap hari kamu aktif gitu. Tapi kan nggak bisa juga ya. Nggak bisa ada kerjaan, dong. iya, ada kerjaan Iya. lain juga. Nah, tapi kalau ngomongin tentang Tergesa sendiri ini, buat beberapa orang yang mungkin belum dengerin atau belum menyimak liriknya secara detail, Yes. sebenarnya pesan kamu itu apa sih dalam lagu Tergesa? Sebenarnya kalau di lagu Tergesa ini ceritanya tentang, jadi si cewek ini baru putus, ceweknya baru putus, terus baru banget kenalan sama si cowok baru ini, terus deket kan, udah mulai deket, tapi tetap aja masih baru kenal kan tuh, terus si cowoknya kayak tergesa-gesa, tiba-tiba minta jadian gitu, jadi lebih ke sebenarnya kan butuh proses, jadi nggak bisa cepet-cepet semuanya. Nah, kamu kan sendiri masih SMA, masih Ya. kecil aku bilang. Yes, Untuk ya. menjiwai lagu yang cinta ABG ini, emang dalam dunia nyata kamu udah pernah deket sama orang terus kayak dideketin gitu? SMA pasti pernah dong. Oke, Biasa oke. anak-anak Saya kan SMA cuma nanya, kan emang gitu tuh. nggak usah ngegas. Aku cuma Iya, nanya. oke. santai. Oke, pernah. Terus? Berarti Jadi- pernah. Pernahnya pernah. Diulang lagi ya berkali-kali ya. Iya kan biar jelas gitu loh. Pernahnya pernah, tapi jadi waktu nyanyikan lebih ke membayangkan di posisi itu gitu. Membayangkan kembali. Oke, ada nggak teman-teman terdekat kamu yang akhirnya curhat, lagu lo enak banget atau lagu kamu tuh enak banget, aku suka. Ada nggak teman-teman terdekat udah ngasih respon sampai sejauh itu nggak? Ada banget karena sebenarnya udah sebulanan kan rilis lagu Tergesa ini. Jadi alhamdulillah aku cukup dapat respon yang baik dari teman-teman aku, dari fans-fans aku juga. Tapi kalau ngomongin tentang lagu Tergesa, di ending video itu ada To Be Continue. Yes. Ini akan ada sambungan atau ada apa? Sebenarnya lagu kedua ini bakalan nyambung ke MV lagu ketiga aku yang udah siap rilis juga sebenarnya. Jadi udah Oke. syuting MV, udah record, udah semuanya, tinggal lahiran aja. Oh baik, aku tertarik berarti kalau Tergesa ini sudah menggambarkan bagaimana dia coba ngejar kamu. Emang single ketiga nanti gambarannya akan seperti apa? Karena ini To Be Continue. Masih rahasia, tapi yang bisa aku bocorin masih nyambung banget lah sama lagu Tergesa ini, masih seputar perasaan gitu. Cuman yang kali ini lebih general. Jadi kalau Tergesa kan langsung menjurus tuh ke percintaan gitu kan. Kalau lagu yang ketiga ini menurut aku lebih general. Jadi tergantung pendengarnya mau mengartikan ke yang mana gitu. Oke, tapi secara sound musik dia akan lebih minimalis sama dengan di Tergesa. Soalnya kalau di single pertama, ketika kamu ngomongin tentang single pertama itu kan lagu kamu sedikit up. Di kedua Yes. kamu instrumen musik tidak terlalu banyak. Single ketiga kayak gimana? Single ketiga lebih dikit lagi, jadi lebih yang mellow gitu. Oh wow. Tapi kalau kamu sendiri sebenarnya lebih nyaman dengan musik up, banyak instrumen, atau sebenarnya yang sedikit musik? Sound-soundnya simple. Sebenarnya kalau aku yang simple-simple. Oke. Referensi musik kamu emang siapa sih? Aku itu sebenarnya sukanya lagu-lagu folk, jadi kayak Firsa Besari, Nadine Amiza. Terus ada tuh band namanya LGB Daun Jatuh, Amigdala, Banda Neira kayak gitu. Wow. Gila, usia kamu suka mereka. Oke, hebat, aku suka. Walaupun referensi musik kamu lebih ke folk, lebih ke mereka, tapi ternyata di sini pun, di pop pun kamu tidak merasa kesusahan, atau kamu awalnya merasa kesusahan gak sih?
Sebenarnya ceritanya? awalnya iya, karena maksudnya kalau menurut aku, karena mungkin aku nyamannya di lagu sedih, jadi kan kayak lebih gampang di lagu sedih kan, lebih yang kayak mendayu-dayu gitu kan. Terus kalau di lagu up kan kayak yang harus nafasnya kayak yang cepet banget gitu kan. Itu aku masih belum bisa kontrol, jadi kadang kan bingung waktu awal-awalnya. Terus cara kamu menyikapinya supaya tidak seperti itu? Sebenarnya lebih latihan, tapi bukan latihan yang gimana-gimana, kayak lebih ke mungkin nyanyiin lebih sering lagi, karena aku sebenarnya jarang banget nyanyi kan. Jadi kadang kaget juga kalau di panggung, apalagi untuk nyanyiin lagu yang aku nggak biasa bawain di panggung, itu pasti lebih susah lagi kan. Jadi lebih kontrol juga. Oke, karena kalau lihat aku lihat kamu sempat di vlog, salah satu vlog kamu bilang kamu sebenarnya dulu bukan orang yang aktif di pensi sekolah, jadi kayak paling sekali dua kali doang. Tapi kamu akhirnya di Idol, and then setelah Idol kamu buktikan kamu adalah penyanyi profesional. Aku kaget loh, kok bisa gitu? Kok bisa beda gitu ya? Sebenarnya dulu itu aku OSIS, jadi lebih di balik layarnya gitu. Oh, lebih ke panitia yang mengundang bintang tamu. Benar banget. Ketika kamu OSIS, siapa artis yang pernah kamu undang? Waktu itu Marion Jola, Genius, acara SMA aku sih. Oh, itu tuh SMA di Malang yang sempat heboh diomongin. Hebat loh. Yang mana tuh? Ngundang Marion Jola dan World Genius dan lain-lain. Nah, tapi tadi ada beberapa nama yang kamu sebutin kayak Firsa Besari, Nadine, dan yang lainnya. Kira-kira hal-hal positif apa yang bisa kamu pelajari dari musisi-musisi idolamu itu? Kalau menurut aku lebih ke mereka itu kan rata-rata kalau menurut aku penyanyi folk itu bener-bener yang ciptain lagunya sendiri, semua prosesnya dilakuin sendiri. Sedangkan kalau aku maksudnya aku udah disiapin semua tapi tetap dengan persetujuan aku gitu kan, tapi udah disiapin semua jadi aku menjalani. Tapi kalau yang bisa aku pelajarin itu kayak tulus banget gitu loh, karena apapun yang mereka tulis itu yang mereka rasakan menurut aku. Jadi lebih nyampe banget waktu mereka menyanyikan. Oke, tapi mungkin beberapa orang ada yang belum tahu, apakah kamu juga sekarang sedang belajar untuk menulis lagu atau lirik-lirik lagu? Maksudnya sampai kapan sih kamu bakal benar-benar bawain lagu mereka juga? Yes. Gimana? Aku sebenarnya karena aku belum alat musik itu aku cuma bisa gitar, dan itu kayak basic banget. Jadi kayak lebih ke belajar gitar sih, karena kakak adik aku juga bisa belajar gitar. Oke. Berarti jadi, baru belajar bareng-bareng gitar. Oke, tapi kalau lirik-lirik kan maksudnya ya bikin Insta story apa nanti akan jadi lirik lagu, atau kamu nge-tweet and then bikin apa kan bisa jadi lagu. Udah mulai ke arah situ belum? Belum sih, karena aku nggak begitu suka nulis juga. Aku yang suka baca tipenya. Oke, ya nggak apa-apa juga. Nanti dari suka baca, and then siapa tahu belajar mulai terkumpul. Misal konfliknya dulu gitu. Ada nggak satu konflik ide cerita yang menurut kamu ini enak deh kayaknya jadi lagu gitu? Ada nggak kira-kira? Sebenarnya kalau aku pengennya, karena menurut aku maksudnya seumuran aku ya, kalau di lingkungan aku anak-anak SMA gitu, sama lebih kita. yang ke oke kita seumuran ya. Iya. Lebih ke pengen apa ya, kadang kita tuh waktu SMA kan seru-serunya tuh, terus tiba-tiba pada saat kita kuliah di kehidupan masing-masing itu jadi kadang udah nggak kontak lagi gitu kan, kalau menurut aku dari cerita-cerita orang sekitar aku. Jadi aku lebih pengen ciptain lagu kayak yang tentang takut kehilangan gitu. Pengen semuanya bertahan gitu loh. Padahal nggak bisa gitu juga kan hidup tuh. Pasti ada yang datang, ada yang pergi. Betul. Biasa kalau pas kamu udah ujian SMA, nanti kita kontak-kontak segala macam. Kuliah ternyata lupa. Semester 3 mulai menghilang, circle kamu akan berubah. Paling kamu akan ketemu sama 5-4 orang doang, tapi nggak apa-apa. Ya karena untuk apa banyak teman kalau misal nggak ada value-nya kan, tapi intinya kita cari teman yang memang saling support. Yang bener-bener ya. Ngomongin tentang support, kamu sama teman-teman idol kelihatannya, aku nanti klarifikasi ya. Kelihatannya kalau di sosmed kalian tuh sangat saling support, tapi beberapa fans yang mungkin susah membedakan antara kehidupan di dunia nyata sama dunia maya. Apa yang ingin kamu sampaikan? Bener, sebenarnya kalau kita kan tadi kakak bilang kan di sosmed tuh kita tuh aslinya lebih deketnya lebih banget lagi. Jadi nggak tentu kayak setiap kita kumpul kita story gitu kan. Kadang kita ada yang mau menikmati momen gitu kan. Tapi kadang fansnya yang malah rame. Oke. Kadang kayak kita support dibilangnya
kok gini sih kayak gitu. Jadi malah kitanya baik-baik aja, merekanya nggak baik-baik aja. Karena mereka nggak tahu sebenarnya kalian di belakang kamera tuh ngapain gitu kan. Oke. Tapi kalau biasa supportnya bentuknya dalam seperti apa? Ada ngasih masukan nggak? Lagu aku suka loh lagu tergesa kamu. Misal kamu ke Tiara atau ke Malini, aku suka loh single kamu apa gitu. Apa dalam hal lain supportnya biasanya? Kalau menurut aku itu pasti banget, kayak pasti banget kita saling memuji gitu kan. Karena kita pasti saling mengagumi juga satu sama lain. Tapi yang mungkin belum kebanyakan tahu, sebelum kita rilis lagu, kita kan udah punya nih lagunya jadinya gimana, cuman belum rilis gitu kan. Pasti beberapa minggu sebelum rilis sudah siap. Itu benar-benar yang kita kalau ketemu dengerin, jadi kita saling dengerin satu sama lain. Terus kayak menurut kamu kurang apa gitu. Bahkan sebelum lagunya jadi pun, sebelum proses recording, kan udah ada mentahannya tuh istilahnya, ya kan? Betul. Itu kita minta saran satu sama lain. Menurut kamu ini gimana, ntar enaknya gimana, kayak gitu. Bener-bener segitunya kita. Oke, berarti sama dengan persahabatan mungkin aku sama teman-temanku. Sebenarnya kamu sama teman-teman yang lain itu juga sama. Cuman ada yang on kamera, on Insta Stories. Cuman ada beberapa hal yang akhirnya udahlah nggak usah lah gitu. Tapi beberapa orang yang tidak tahu, yang mengatasnamakan fans, akhirnya komentar yang kurang bagus atau apa. Tapi kamu kayaknya termasuk artis atau penyanyi atau orang yang menyikapi komen-komen ini dengan santai. Kenapa kamu bisa sesantai itu? Karena pada dasarnya aku sendiri tuh cuek banget, kayak ya udah gitu, orang mau ngapain aku, karena nggak bisa bikin semua orang seneng juga. Jadi apapun yang aku lakuin, yang aku suka, kalau kamu nggak suka ya udah, kalau kamu suka aku bersyukur gitu. Jadi lebih fokus sama yang support aku sekarang. Oke. Keluarga pasti support, teman-teman terdekat sudah support. Sebenarnya apa sih yang ada di bayangan kamu ketika kamu akan menjadi penyanyi yang besar? Apa sebenarnya goal seorang Keisha? Sebenarnya aku nggak pernah menyangka kalau aku bakalan sampai di sini, bahkan sampai saat ini pun. Jadi lebih ke melakukan apa yang aku bisa saat ini. Karena jujur aja aku bingung, maksudnya aku orang baru juga kan, aku nggak ngerti gimana caranya ini, gimana caranya itu. Jadi lebih melakukan apa yang aku bisa saat ini. Oke, apa yang kamu bisa, kamu lakukan dengan hati, lakukan semaksimal mungkin versinya kamu, kayak gitu berarti ya? Yes, benar. Wow, luar biasa. Terus harapan kamu dari pecinta musiknya kamu, pecinta karya-karyanya kamu, apa sebenarnya yang pengen kamu harapkan atau pengen kamu sampaikan ke mereka supaya mereka menikmati karyamu? Lebih ke gimana ya? Menurut aku maksudnya bukan support aku aja ya. Terima kasih banyak udah yang support aku, tapi semoga pada saat kita biasanya tuh ya, kalau kita support satu sama lain tuh, yang maksudnya yang sesama idol itu kadang mereka yang salah mengartikan, kayak maksud kita nggak gitu, tapi mereka tiba-tiba kemana gitu. Jadi kalau kamu, maksudnya jangan kamu support satu orang, bukan berarti kamu menjatuhkan yang lain gitu kan? Oke, jadi intinya adalah harus lebih maksimal, saling support itu perlu yang positif, jadi tidak usah menjatuhkan yang lain juga. Jadi kamu berkarya dengan caramu. Itu siapa yang paling support kamu tuh? Itu siapa tuh? Itu ada kakak aku. Nah, pengaruh saudara atau orang tua sebesar apa support mereka sama kamu? Nggak bisa diungkapin, sebenarnya sangat amat besar, karena dulunya itu kan waktu awal idol, aku sebenarnya didaftarin mamah kan tanpa sepengetahuan aku. Jadi dulu itu aku ditawarin, terus aku bilang nggak mau karena aku nggak ada bekal apa-apa kan, aku nggak les nyanyi, nggak biasa nyanyi juga, jadi kayak jatuh banget kan. Ntar di sana itu pasti orang-orang yang expert pada bidangnya di Indonesian Idol. Terus tiba-tiba mama aku daftarin diam-diam. Terus aku marah tuh, sempat ngambek awalnya. Terus aku cerita ke teman-teman aku, terus mereka ikut support aku juga. Jadi support dari mereka yang benar-benar nguatin aku. Oke, jadi awalnya marah-marah, kesel, tapi sampai pada akhirnya kamu ada di titik ini yang bikin kamu sebenarnya terus berkembang ke arah yang lebih baik ya. Dalam artian kamu lebih dewasa menyikapi itu semua. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang tadi referensi lagu udah, influence, terus support dari orang-orang terdekat kamu. Nah, beberapa single pertama udah, single kedua, single ketiga itu rencana bulan apa bakal rilis? Dalam waktu dekat banget, masih dalam tahun ini. Tahun ini, oke, sekarang Oktober, November, Desember. Berarti kemungkinan November atau Desember. Cuma 2 bulan kan tuh kan? Bener. Video klip sudah dibikin, ya kan? Berarti kita tinggal nunggu perilisan lagunya aja akan seperti apa. Bener.
dan lagunya seperti kamu bilang tadi lebih universal, tapi secara musik dia akan lebih sedikit instrumen, tapi lagunya lebih pelan. Nah, kalau udah 3 single, biasanya kalau nggak EP ya album. Pembicaraan sama Om Lale Ilmanino dan teman-teman Om label gimana sejauh ini? Kita udah ngobrolin untuk album atau EP, tapi kita lebih fokus ke single dulu untuk tahun ini ya. Untuk tahun depan masih kita lihat dulu prosesnya. Karena mungkin angkatan idol sekarang juga boleh dibilang dari habis acara di TV kalian belum bisa kemana-mana kan soalnya kan. Iya, jadi bener. Promo radio pun cuman mentok lewat Instagram, belum bisa ke studio. Kalian belum ngerasain sebenarnya kayak misal harus keluar kota, misal kayak kamu Malang tiba-tiba ada show di Bandung atau di Sulawesi atau apa, belum pernah kayak gitu ya. Jadi pasti itu yang hal yang kalian kangenin banget sebenarnya. Sebenarnya aku kan top 12 tuh. Jadi aku itu keluar waktu bulan Desember, aku tereliminasinya. Jadi masih kan COVID di Indonesia baru Maret Februari kan. Jadi aku bener-bener masih ngerasain. Jadi kangen banget. Aku sempat ngerasain untungnya yang show dari kota ke kota gitu. Oh kamu udah, berarti kayak 2 bulan, 3 bulan kamu masih sempat berarti ya? Bener, sangat. Tapi tiba-tiba harus ke cut. Ya, kita juga nggak tahu sampai kapan keadaan seperti ini. Tapi mudah-mudahan menemani teman-teman yang mungkin sedang sekolah online atau kuliah online bisa dengerin sambil streaming lagunya Keisha. Bener ya? Yes, harus dong. Ajakin dong teman-teman yang lagi join hari ini untuk dengerin lagu kamu di mana. Sekalian follow sosmednya kamu. Buat teman-teman yang lagi dengerin ini, yang lagi nonton ini, jangan lupa untuk dengerin terus lagu Aku Tergesa di semua digital platform di Indonesia, ada di Spotify, di Joox, di iTunes, Apple Music, di YouTube pun juga ada, tinggal cari aja Keisha Tergesa. Dan jangan lupa request di radio kesayangan kalian, terutama di Phoenix Radio Bali. Tuh mantap, luar biasa. Pokoknya Kak Doi doain mudah-mudahan lagu kamu secepatnya bisa masuk chart, bisa nomor 1 dan bisa ke Bali. Pokoknya yang baik-baik buat kamu, ya kan? Bisa nanti ada job lagi, kembali sekolah dan segala macamnya. Hari ini, bener banget. Thank you so much sudah ngobrol. Thank you Kak Doi. Iya, salam buat orang-orang yang support kamu tuh, keluarga, kakak, dan siapa tadi, rame pokoknya. Mudah-mudahan sehat selalu, stay safe semuanya, pakai masker, cuci tangan, dan semua-muanya yang sehat-sehat. Setuju. Ya. Sukses juga Kak, sukses ya. Aku tunggu single ketiganya, single ketiga ditunggu. Bye.